Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Kepala Puskesmas, Bapak Dr. Haji, yang terhormat Ibu Rosmi, Kepala Tata Usaha, dan teman-teman yang kami hormati. Izinkan di sini saya sebagai moderator untuk mendampingi Mbak Aura untuk mempresentasikan hasil orientasinya selama 2 bulan, 1 bulan. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih Mas Fahri. Mohon izin Bapak Ibu, saya ingin menyampaikan hasil presentasi tentang seminar orientasi PPK nilai dan etika pada instansi pemerintah Kota Surakarta. Latar belakang yaitu kegiatan orientasi ini diikuti oleh semua PPK yang dilaksanakan melalui proses pendidikan dan pelatihan terintegrasi untuk membangun moral, kejujuran, semangat dan motivasi nasionalisme dan kebangsaan serta karakter kepribadian yang unggul dan bertanggung jawab. Yang kedua, dapat memberikan pemahaman dan pengenalan bagi para pegawai pada visi dan misi yang berlaku di tempat kerja yaitu di Puskesmas Banyuanyar Kota Surakarta. Yang ketiga, dalam permentan RT nomor 30 tahun 2023 tentang jabatan fungsional, tenaga medis adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan pelayanan medis informasi kesehatan yang diikuti oleh pegawai negeri sipil. Tujuan pelaksanaan orientasi P3K yaitu peserta mampu memahami serta menerapkan program orientasi dan etika profesi para medis pada instansi pemerintah Kota Surakarta. Yang kedua, peserta mampu mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ASN beragam. Pelaksanaan yaitu waktu pelaksanaan orientasi mulai tanggal 16 Mei sampai 20 Juli 2025. Tempatnya yaitu bertempat di Puskesmas Banyuanyar Kota Surakarta. Nilai dan etika pada pemerintah Kota Surakarta. Visi yaitu berdasarkan RPJMD Kota Surakarta tahun 2021 sampai 2026 nomor 6 tahun 2021. Visi Kota Surakarta yaitu mewujudkan Surakarta sebagai kota budaya yang modern, tangguh, bersih, kreatif, dan sejahtera. Misinya yaitu 1. Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat yang berkelanjutan. 2. Memperkuat pertumbuhan ekonomi yang adaptif dan berkelanjutan. 3. Mewujudkan tata ruang dan infrastruktur kota yang mendukung kemajuan kebudayaan dan pariwisata berkelanjutan. Yang keempat, meningkatkan kualitas dan daya saing pemuda dan masyarakat umum di bidang pendidikan, ekonomi, seni budaya, dan olahraga. Selanjutnya, mengembangkan tata kelola pemerintah dan pelayanan publik yang gesit dan kolaboratif berdasarkan semangat gotong royong dan kebinekaan. Mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan bersama warga kota yang berkeadilan dan inklusif. Mewujudkan kondusivitas daerah dan kerukunan antar umat beragama dalam tata kehidupan bermasyarakat yang saling menghormati. Nilai dan etika pada organisasi Dinas Kesehatan Kota Surakarta. Visi mewujudkan Dinas Kesehatan Kota Surakarta dengan kerja ikhlas dalam memberikan pelayanan yang prima. Misinya yaitu memberikan pelayanan yang berorientasi pada kesesuaian perundang-undang yang berlaku keterbukaan informasi dan kejelasan. Meningkatkan kualitas SDM aparatur negara periodik dan berkelanjutan. Mengembangkan sarana dan prasarana serta membangkitkan teknologi informasi. Nilai dan etika pada organisasi Puskesmas Banyuanyar. Visinya yaitu mewujudkan masyarakat sehat di wilayah kerja Puskesmas Banyuanyar. Visinya yang pertama, memelihara dan meningkatkan kesehatan perorangan, keluarga, dan masyarakat. Mendorong kemandirian masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat. Tertib administrasi, menerapkan pelayanan sesuai standar. Puskesmas Banyuanyar Surakarta mempunyai tata nilai ceria yaitu cekatan, empati, ramah, inisiatif, dan akuntabel. Rencana dan hasil kerja PPK yaitu judul, identifikasi isu yang diangkat dan gagasan yang diangkat. Judul inovasi yaitu optimalisasi pelayanan pendaftaran dengan menggunakan sistem aplikasi online atau SIPORLINK di Puskesmas Banyuanyar.
Identifikasi isu yaitu kurangnya pemahaman masyarakat tentang kemajuan teknologi informasi saat ini sehingga menimbulkan ketidakpuasan dari masyarakat. Salah satu masalah yang sering terjadi adalah antrian panjang, penumpukan pasien di loket pendaftaran, dan keterbatasan petugas di sistem manual. Isu yang dianggap yaitu memberikan informasi kepada pasien dan melakukan sosialisasi secara langsung kepada pasien untuk memulai mencoba melakukan pendaftaran dengan menggunakan sistem aplikasi online. Gagasan yang diangkat, optimalisasi pelayanan pendaftaran dengan menggunakan sistem aplikasi online atau Siporlink di Puskesmas Banyuanyar. Tabel rencana kerja dan hasil kerja P3K. Kegiatannya melakukan tentang kurangnya pemahaman masyarakat tentang aplikasi yang berbasis online. Tahapan kegiatan, memberikan informasi kepada masyarakat tentang penggunaan aplikasi digital. Hasilnya, masyarakat paham dan tertarik untuk melakukan pendaftaran melalui aplikasi online. Yang kedua, membuat inovasi supaya pasien mau melakukan pendaftaran melalui aplikasi online agar proses pendaftaran jadi lebih cepat. Berkoordinasi dengan Pokja Kesehatan dan terciptanya inovasi untuk melakukan pendaftaran online di Puskesmas Banyuanyar. Yang ketiga, membuat SOP, membuat pamflet tentang cara mendaftar online dan sosialisasi langsung kepada pasien. Kemudian melakukan konsultasi dengan Pokja Kesehatan dan membuat SOP tentang pendaftaran pasien melalui aplikasi online. Yang keempat, melaksanakan inovasi tentang pelayanan pendaftaran dengan menggunakan sistem aplikasi online. Melakukan sosialisasi dan edukasi secara langsung kepada pengguna. Kemudian hasilnya menginformasikan kepada pasien dan masyarakat tentang keberadaan aplikasi pendaftaran online melalui media sosial dan platform di fasilitas kesehatan. Yang kelima, melakukan evaluasi inovasi pelayanan pendaftaran dengan menggunakan sistem aplikasi online atau Siporlink. Melakukan evaluasi dan perbaikan secara berkelanjutan, hasilnya mengumpulkan feedback dari pengguna secara rutin. Rencana kerja menengah tahun 1, kegiatan sosialisasi dan edukasi tentang penggunaan aplikasi online kepada pasien. Hasilnya 70% pasien memahami cara pendaftaran online melalui WhatsApp atau JKN. Yang tahun kedua, implementasi sistem pendaftaran online terintegrasi dengan Simpus. Hasilnya, sistem online aktif dan terhubung dengan Simpus untuk pendaftaran lewat jalan. Tahun ketiga, melakukan evaluasi dan monitoring efektivitas sistem setiap 3 bulan. Hasilnya, laporan rutin evaluasi menunjukkan peningkatan efisiensi pelayanan. Yang tahun keempat, melakukan perbaikan sistem berdasarkan umpan balik pasien dan petugas. Untuk hasilnya, versi sistem aplikasi lebih stabil, cepat, dan responsif terhadap kebutuhan pengguna. Yang tahun kelima, melakukan penguatan sistem antrian online berbasis estimasi waktu pelayanan. Hasilnya, pasien tidak perlu menunggu lama, antrian lebih teratur dan terprediksi. Ini adalah salah satu contoh pamflet tata cara aplikasi pendaftaran melalui mobile JKN. Yang pertama itu kita membuka aplikasi JKN, kemudian membuka pendaftaran pendaftaran pelayanan. Yang kedua, pilih vaskes yang dituju, kemudian pilih poli dan tanggal rencana kunjungan. Yang keempat, pilih jadwal dokter dan isi keluhan. Kemudian setelah itu akan mendapat nomor antrian. Dan ini adalah salah satu contoh pendaftaran pasien melalui aplikasi WhatsApp. Ada tulisan lalu selamat datang. Ini ada nama kepala keluarga, nama pasien, NIK, tanggal lahir, alamat, poli yang dituju, dan tanggal pemeriksaan. Dan ini adalah salah satu contoh tampilan nomor antrian pendaftaran online yang jika pasien itu baru dan dia belum pernah periksa di Puskesmas Banyuanyar dan mempunyai aplikasi JKN Mobile, dia bisa mendaftar lewat online. Tetapi nomor antriannya akan berubah menjadi A, depan nomor RM akan berubah menjadi A. Contohnya yang di B025 itu nomor RM-nya A0308274 MJKN Yuni Putri. Dia adalah pasien baru yang belum pernah periksa di Puskesmas Banyuanyar tetapi punya vaskes di Banyuanyar. Kemudian yang di nomor A48 itu
nomor RM 04005720 MJKN murni, dia sudah pernah periksa di sini dan sudah mempunyai pasus di sini. Kesimpulannya, optimalisasi pelayanan pendaftaran melalui sistem aplikasi online merupakan langkah strategis dalam meningkatkan kualitas layanan kesehatan, khususnya di era digital saat ini. Dengan penerapan sistem pendaftaran online, proses administrasi menjadi lebih cepat, efisien, transparan, dan akuntabel. Melalui sistem ini, pasien dapat mendaftar dari mana saja tanpa harus datang langsung ke fasilitas kesehatan untuk antri, sehingga mengurangi ketepatan dan waktu tunggu serta meningkatkan kenyamanan pasien. Di sisi lain, petugas juga terbantu dalam pengolahan data dan antrian secara sistematis. Caranya membuat pamflet tentang panduan atau tutorial bagaimana cara mendaftar secara online guna untuk membantu pengguna yang baru. Yang kedua, melakukan sosialisasi secara langsung kepada pasien. Dan yang ketiga, rutin mengumpulkan feedback dari pengguna dan melakukan evaluasi sistem. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Ya, terima kasih Mbak Aura atas presentasinya. Untuk Bapak-Bapak dan Ibu, ada saran atau masukan atau mungkin ada pertanyaan, monggo dipersilakan. Monggo Mbak Tutut. Tanyaan saya nih Mbak, tanya ya masukan gitu nih. Untuk yang pertama pertanyaannya adalah nomor HP mana yang bisa dihubungi untuk kita pendaftaran data? Itu yang pertama ya. Yang kedua, bagaimana implementasi apabila pasien tersebut sudah mendaftar lewat WA? Terus kita mengambilkan nomor antrinya, nanti sistemnya gimana? Karena kan dulu sudah pernah itu puskesmas Sibela bisa berdasarkan lewat WA, tapi karena mereka itu punya aplikasi lain yang mendukung, jadi mereka nanti daftar lewat pasien tersebut Hamin 1 daftar lewat WA, terus nanti sudah dapat nomor antriannya juga. Kalau di tempat kita belum punya kayak gitu, makanya yang saya tanyakan adalah bagaimana nanti untuk pengambilan nomor antrian pasien. Apakah pasien datang langsung hanya cukup konfirmasi kedatangan, ataukah seperti apa itu nanti saya minta dijelaskan ya. Kemudian untuk kita kan terkendala dengan aplikasi yang tidak kita nyalakan. Jadi kan kalau komputer kita mati, itu otomatis pasien tidak bisa mendaftar MJKN. Terus untuk pasien yang mendaftar MJKN ini apakah bisa Hamin 1 ataukah bisa saja? Karena kan kita terkendala dengan komputer nih, bagaimana mengatasi komputer kita yang tidak hidup pada saat itu. Pada saat kita pulang berarti komputer kita juga mati. Pasien baru bisa daftar MJKN kalau kita sudah menyalakan kembali, yaitu di pagi hari. Gitu ya. Mungkin itu saja. Aku lalu. Itu saja pertanyaannya Mbak. Terima kasih. Terima kasih Mbak untuk pertanyaan dan masukan juga banyak sekali. Monggo Mbak Aura. Baik, terima kasih Pak Tutut, saya akan menjawab. Kalau untuk nomor itu biasanya kita pakai nomor kalau dari Imunisasi. Kalau tempat kerja saya dulu itu pakai nomor WA Pak. Jadi nomor WA puskesmas itu ditaruh di tempat pendaftaran. Itu biasanya Hamin 1 sebelum pemeriksaan. Kita kan udah punya nih. Iya. Imunisasi dan itu kan di tab. Tabnya kan penanggung jawabnya bukan pendaftaran ya. Maksudnya kan teman-teman gantian. Nah, itu berarti nanti selanjutnya tab itu menjadi tanggung jawab pendaftaran. Iya. Jadi bisa ditempatkan di pendaftaran untuk yang mau mendaftar dari itu lewat online. Itu berarti WA netok yang di tempat kita. Iya, nanti kan kita udah ada isinya, nama kita tinggal daftar aja dan menyiapkan RM buat besok pasien datang. Kalau untuk nomor antriannya kita ambilkan. Jadi pagi-pagi itu biasanya kalau ada yang biasanya hari ini ada 2 pasien mau daftar online. Pagi kita ambil dulu dia mau ke poli mana gitu. Nanti pasien ada 20. Jadi 1 atau 30. Kita ambilnya paling awal berarti. Iya.
solusinya mungkin bisa dinyalakan setiap harinya Mbak. Karena kan kalau kita mau dapat online itu kan dibatasi sampai jam 10:30 sudah nggak bisa kan. Maka Pak Tutut, kamu status ya? Ada yang lain? Oke, masukan.